Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Satu saja jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan, teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Halo, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agit. Demikianlah ceramah dari bahasa lama dan Ustadz Abdul Somad yang menyatakan kalau intinya itu menyatakan kalau Muslim memberikan izin atau membantu membuat tempat ibadah buat agama lain, ini adalah sebuah kesesatan yang maksudnya intinya ke sana yang akhirnya nanti di neraka akan mendapatkan siksaan lah, bla 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 segala macam, yang mereka mengambil dalil-dalil yang sebetulnya hanya cocokmologi saja gitu. Kenapa Pak Agit bilang di sini dalil-dalil yang menurut Pak Agit mereka mengambil dengan cocokmologi ya? Kalau kita melihat sebuah sejarah perjanjian Najran, yaitu pertemuan antara Nabi Muhammad dan kaum Najran atau Nazaret atau Nasrani, ya apapun itulah yang intinya non muslim ya, pada hari itu di hari Minggu ya, kemudian pada pertemuan diskusi itu masalah diskusi ketauhidan yang intinya ingin mencari kesamaan gitu, yang akhirnya pun tidak ketemu kesamaan itu. Nah, pada saat itu kaum Najran atau Nasrani di sini ingin beribadah atau melakukan kebaktian, ya itu pada hari Minggu gitu. Nah, ini diberikan tempat di Masjid Nabawi. Nabawi itu diparuh menjadi dua, sebagian buat sholat asar buat agama Islam, kemudian buat kaum Najran itu kebaktian gitu. Jadi betapa toleransinya harusnya Islam harusnya seperti itu. Nah, kalau yang diajarkan oleh Ustadz atau diceramahkan oleh Ustadz-Ustadz ini justru ini menjadi intoleransi berat gitu. Yang artinya telah kita lihat dengan pendapat-pendapat seperti ini, maka banyak sekali izin-izin umat ibadah lain gitu ya. Maksudnya izin-izin tempat umat ibadah lain ya yang realistis sajalah kita lihat, itu seperti Kristen, Katolik mendirikan gereja itu susah karena fatwa-fatwa inilah yang mengharamkan untuk memberi izin atau membangun bangunan tempat ibadah lain ya. Sedangkan dalam perjanjian Najran, kita lihat sejarahnya, teman-teman bisa dilihat di Google ya, itu salah satu isinya adalah umat muslim wajib membantu renovasi pembangunan tempat ibadah umat lain gitu. Harusnya seperti itu yang dilakukan Nabi Muhammad terhadap kaum Najran. Itu salah satu isinya adalah memberikan bantuan, dan bantuan ini nanti sifatnya tidak dihitung hutang. Jadi itu istilahnya mensupport umat beragama lain untuk beribadah menurut caranya. Dan ini kalau kita lihat singgung dengan perjanjian Najran, pendapat-pendapat ustadz-ustadz ini sangatlah berlawanan itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lagi ya, kan mungkin teman-teman tahu kalau isi Quran itu ada yang menyatakan kaum kafir itu non muslim gitu ya. Tapi kalau kita lihat dua ayat kita ambil ya, Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69, itu menyatakan orang-orang beriman tuh orang apa? Orang-orang beriman tuh orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in ya, Majusi dan lain-lain, yang artinya ruang lingkup Quran di sini bercerita masalah
agama yang ada di Timur Tengah sana gitu. Jadi nggak menyinggung agama yang seperti Hindu, Buddha, kemudian agama yang di Cina, yang Shinto, kemudian agama yang ada di Jawa, tidak menyinggung itu. Ruang lingkupnya hanyalah agama-agama yang ada di Timur Tengah gitu. Jadi dalam hal ini orang-orang yang beriman inilah yang selalu ditegur oleh atau ditunjuk oleh Al-Quran gitu. Jadi kalau kita lihat isi Al-Quran itu tidak ada yang menyebutkan wahai orang-orang Islam atau ya ayuhallazina aslamu, itu nggak ada teman-teman. Tapi yang ada ya ayuhallazina amanu, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman ini juga telah disebutkan di Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, Majusi, dan lain-lain tentunya. Dan ini salah satu penyebabnya penganut Islam itu tidak toleran, yang pertama. Kedua, dengan pendapat-pendapat seperti ini ya, banyak terjadi Islamofobia ya. Jadi kalau kita lihat pendapat-pendapat ini, sepertinya Islam itu agama yang menyeramkan gitu. Dengan kalau disebarkan dengan caranya bahasa lama, caranya somat ya, ini seperti menyeramkan. Makanya terjadilah Islamofobia. Karena kelakuan dari dakwah atau penyebarnya seperti ini. Dan tentu saja ini bukan mewakili umat Islam yang seluruhnya, bukan gitu teman-teman. Ada juga Islam yang lain atau aliran yang lain yang mendukung peribadatan umat agama non-Muslim. Baik, kita ambil kesimpulan ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah ceramah-ceramah seperti ini harus kita saring gitu. Artinya agar ceramah-ceramah yang berujung kepada penyudutan agama lama ini gitu ya, seperti menyatakan tadi catatannya si Somad dengan Khalid Basalamah, kalau nanti akan mendapat dosa jariah dan akan mendapat hukuman di neraka yang sifatnya ancaman, kemudian tidak mendukung peribadatan agama lain, ini sangatlah bertentangan dengan isi perjanjian Najran yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan perilaku-perilaku Ustadz semacam ini akan menyudutkan atau memalukan Islam sendiri, yang seakan-akan Islam itu memajak untuk memboikot ibadah agama lain. Nah, ini bahaya sekali tentunya, apalagi di Indonesia yang status negaranya itu bukan negara Islam, yaitu negara republik, yang di dalamnya itu adalah atau terdiri dari berbagai macam agama. Yang telah kita lihat hasil dari ceramah ini ya seperti itu ya kasusnya, misalnya yang terjadi di Arca Manik Bandung, kemudian yang baru-baru ini orang yang di Sukabumi ya, yang lagi beribadah agama kalau nggak salah Kristen apa Katolik lah itu, kemudian rumah tempat tersebut dihancurkan gitu ya. Nah ini sangat memalukan bagi umat Muslim sendiri gitu. Ya, penyebabnya salah satunya adalah hal yang demikian. Jadi mereka tuh seperti apa ya? Seperti parno kalau mendengarkan umat agama lain tuh berdoa dengan caranya. Dan kita berharap ke depannya umat Muslim ini harusnya makin cerdas gitu. Jadi ya jangan memandang satu permasalahan dari satu sudut pandang saja gitu. Ya seperti tadi mengambil dalil yang sebetulnya nggak ada hubungan, yang intinya dalil itu isinya tentang perbuatan baik dan jahat. Jadi seakan-akan perbuatan ibadah agama lain ini adalah perbuatan jahat. Nah ini harus kita saring-saring benar-benar gitu. Jangan sampai kita termakan oleh dalil-dalil yang sebetulnya hanya isinya itu provokasi. Menurut Pak Gid ini cukup sekian dan terima kasih.